أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat menimba ilmu meskipun sedang berpuasa, dan pastinya ceria selalu. Alhamdulillah, Bu Dewi hari ini senang bisa menemani teman-teman dalam berkisah mengenai salah satu sahabat Rasulullah SAW. Sebelum dimulai ceritanya, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada pemilik semesta alam. Siapakah pemilik semesta alam? Ya, betul, Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tidak berputra dan tidak diputrakan. Siapa Tuhanmu yang Esa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Qudwah uswatun teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para tabi'in dan para pengikutnya hingga kita semuanya mendapatkan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, jangan lupa juga ya mendoakan kedua orang tua kita, ayah bunda kita, bapak ibu guru dan teman-teman semuanya semoga selalu sehat, berkah rezekinya dan bahagia selalu. Mumpung di bulan Ramadan ya, semoga doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum Bu Dewi akan mulai ceritanya, berarti kita sama-sama baca basmalah dulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dewi akan bercerita mengenai kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau mendapat julukan Hawari Rasulullah. Ada yang tahu siapa namanya? Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga
dan menjadi as-sabiqunal awalun atau golongan orang pertama yang masuk Islam. Sudah tahu namanya? Ya betul, beliau adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bu Dewi akan menceritakan dari buku yang ditulis oleh Rina Novia, penerbit dari Zikrul Hakim. Zubair bin Awam, pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam adalah putra dari Zubair bin Khuwailid. Ayahnya saudara Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ialah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zubair adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga punya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Ibunya bernama Safiyah bin Abdul Muthalib, sedangkan Safiyah adalah bibi Nabi Muhammad. Zubair adalah sepupu dari Nabi Muhammad dari pihak ibu. Zubair masuk Islam pada saat remaja. Ketika itu usianya sekitar 16 tahun. Zubair termasuk ke dalam golongan sahabat yang memeluk Islam pertama. Keluarga Zubair tergolong bangsawan yang dihormati. Zubair hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Ia kaya raya lagi dermawan. Ia pemuda yang berani, tubuhnya juga kuat perkasa. Suatu ketika, ia berkumpul dengan sahabat Nabi di rumah Al-Akam. Tiba-tiba tersebar berita mengejutkan. Kabarnya, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Zubair langsung keluar rumah. Dia mengacungkan pedang dan berkeliling Mekah. Zubair tidak rela Nabi dicelakai orang. Syukurlah Nabi Muhammad selamat dan masih hidup. Kafir Quraisy sangatlah kejam. Kaum muslimin di Mekah mereka aniaya. Begitu pula Zubair yang tidak luput dari siksaan. Suatu kali orang-orang kafir menyekapnya di ruangan tertutup. Zubair disiksa terus-menerus. Kemudian wajah Zubair dihembusi asap sehingga ia kesulitan bernafas. Kafir Quraisy mengancam, "Berhentilah menyembah Tuhan Muhammad, barulah kami dilepaskan." Tetapi pemuda itu sangat kuat imannya. Dia tak mau tunduk pada orang kafir. Zubair berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mau lagi jadi kafir." Setelah dewasa, Zubair menikahi Asma. Istrinya adalah putri dari Abu Bakar. Hubungannya makin dekat dengan keluarga Rasulullah, sebab dia kakak ipar Aisyah, istri Rasulullah. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk agama Islam. Zubair ikut serta rombongan pertama hijrah. Saat itu rombongan muslim hijrah ke Habsyah atau sekarang namanya Ethiopia. Kemudian umat Islam hijrah besar-besaran ke Madinah. Zubair juga ikut hijrah ke sana dan mengikuti Rasulullah. Di Madinah, ia berteman dengan Abdullah bin Mas'ud. Banyak medan pertempuran yang diikuti Zubair. Ia tidak pernah ketinggalan berperang membela agama, sehingga di tubuhnya banyak terdapat bekas luka. Tetapi ia sangatlah bahagia, sebab pejuang Islam dibalasi dengan syurga. Dalam perang Uhud, ia berikrar setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir jumlahnya sangat banyak. Mereka mendesak hendak membunuh Nabi Muhammad. Beserta para sahabat lainnya, Zubair melindungi. Dia berhasil menyelamatkan Rasul dari ancaman musuh, dan walaupun Zubair mendapat banyak luka. Perang Uhud pun berakhir. Orang-orang kafir Quraisy pulang ke Mekah. Mereka bergembira dan karena mereka mengira menang perang, orang-orang kafir itu menyombongkan diri. Rasulullah membuat taktik baru, maka dipilihlah 70 pejuang Islam. Pasukan ini dipimpin oleh Zubair dan Abu Bakar. Mereka bertugas mengejar pasukan kafir Quraisy. Kafir Quraisy lari tunggang langgang. Mereka sangat ketakutan dan cepat-cepat pulang. Padahal pasukan yang mengejar sangat sedikit. Zubair dan pasukannya berhasil menjalankan taktik jitu. Keberanian Zubair diketahui banyak orang. Dia disegani karena paling bersemangat. Dia tidak pernah takut berkorban di jalan Allah sebab ia mencintai agama Islam. Pada dirinya terdapat sifat-sifat terpuji. Hasan bin Sabit berkata, dia teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya. Ia menjadi pembela Nabi. Perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Ia tempuh semua halangan dan tak pernah menyimpang. Ia bertindak membela kebenaran karena kebenaran itu sebaik-baiknya jalan. Zubair mempunyai kedudukan yang istimewa di hati Rasulullah. Rasulullah bersabda, setiap nabi memiliki
pembela atau hawari. Maka pembela atau hawariku adalah Zubair bin Awam. Pujian itu karena pengabdian yang ikhlas. Nabi sangat dekat kepadanya. Zubair mendapatkan penghargaan yang mulia. Dia termasuk golongan al-asyarah al-mubasyarah, yaitu 10 orang yang langsung dijamin masuk syurga. Bukan hanya Rasulullah yang mencintainya, Abu Bakar dan Umar juga begitu. Bahkan semua orang beriman mencintainya. Anggota pasukan yang dipimpinnya sangat mengaguminya, sebab Zubair panglima yang bertanggung jawab. Abu Bakar sangat menghargai dan menghormati Zubair. Abu Bakar memberinya sebidang tanah di Zurf, kemudian Umar memberinya di Akik. Saat Abu Bakar menjadi khalifah, ada pemberontakan di antara mereka menolak membayar zakat. Abu Bakar beserta kaum muslimin menghadapi pemberontak. Zubair bersama Ali dan Thalhah yang menjaga di Madinah. Tugas ini dilaksanakan dengan sangat baik sehingga kota Madinah menjadi aman. Situasi Mesir sangat genting. Pasukan Islam bertempur melawan penjajah Romawi. Amr bin As sebagai panglima meminta bantuan. Suatu hari Khalifah Umar menemuinya dan berkata, "Bersediakah kamu ke Mesir?" Zubair menjawab, "Saya tak punya kepentingan di sana, tetapi kepergian saya untuk berjuang dan membantu kaum muslimin." Zubair berangkat membawa pasukan Islam ke Mesir. Tujuannya pergi bukan mencari kepentingan pribadi, melainkan demi membantu sesama kaum muslimin. Khalifah Umar pun mendoakannya semoga sukses. Penunjukan Zubair oleh Umar sangat tepat. Pahlawan ini sejak kecil terkenal tangkas dan cerdik. Kehadirannya beserta pasukan sangat membantu. Pasukan Zubair turut serta pada perang Ain Syams. Di sana pasukan Romawi yang jauh lebih banyak dikalahkan. Mereka lari ke benteng yang tangguh namanya Benteng Babylon. 7 bulan lamanya benteng itu dikepung, tapi pasukan Islam tidak mampu menembusnya. Zubair memberi semangat dengan berkata, "Aku persembahkan hidupku untuk Allah. Aku berharap Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin." Tengah malam, Zubair dan teman-teman menyusup. Mereka menerangi parit yang mengelilingi benteng, kemudian Zubair memanjat tembok benteng. Sampai di atas tembok besar, Zubair bertakbir, lalu pasukan Islam di luar benteng bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar. Pasukan Romawi yang jahat ketakutan. Zubair berhasil membuka pintu gerbang benteng. Berkat Zubair, pasukan Islam bisa masuk menyerang. Saat itu juga pasukan Romawi melarikan diri. Kemenangan kembali diraih oleh pasukan Islam. Itulah pentingnya keberanian Zubair. Menjelang wafat, Umar membentuk majelis syuro. Anggotanya 6 sahabat pilihan. Mereka bertugas memilih khalifah yang ketiga. Di antaranya adalah Zubair bin Awam. 6 anggota majelis syuro adalah orang pilihan. Umar berkata, "Saya tidak melihat ada orang yang lebih berhak menjadi khalifah daripada mereka. Ketika akan wafat, Rasulullah akan senang terhadap mereka. Maka siapapun di antara mereka yang terpilih, dialah yang menjadi khalifah sesudahku." Tanggung jawab besar ikut dipikul Zubair. Ia termasuk anggota majelis syuro. Dia ikut menentukan khalifah selanjutnya, bahkan ia pun bisa dipilih menjadi khalifah. Pemilihan khalifah pengganti Umar berlangsung menegangkan. Zubair beserta majelis syuro bekerja dengan hati-hati. Mereka bertanya kepada rakyat, "Siapa yang paling pantas?" Majelis syuro mendengar berbagai pendapat umat Islam, kemudian dibuatlah keputusan penting. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Zubair membela khalifah pilihan umat itu. Dia turut melindungi kehormatan Utsman dari pemberontak. Zubair sangat sedih dan marah saat Utsman terbunuh. Dia menuntut keadilan untuk Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Saat itu terjadi fitnah dan kerusuhan. Orang-orang munafik menebar hasutan. Mereka mengadu domba umat Islam. Salah satunya mengakibatkan terjadinya perang Jamal. Zubair termasuk yang gigih menuntut keadilan. Dia berperan agar pembunuhan Utsman diusut. Menjelang perang Jamal, Zubair mengundurkan diri. Dia tidak mau bertempur melawan Ali bin Abi Thalib, sebab Ali adalah orang soleh yang baik. Zubair pergi ke Mekah. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah lembah. Ia melaksanakan sholat. Lalu, ada orang jahat yang menyusup mendekatinya. Ketika sholat, ia dibunuh oleh Amr bin Jurmus. Ali bin Abi Thalib sedih atas kematian Zubair. Ia mengecam sang pembunuh Zubair. Ali berkata,
Ibnu Jurmus akan masuk neraka sebab saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah kepada mereka pembunuh anak Sofia itu adalah penghuni api neraka. Zubair adalah satu-satunya anak Sofia. Zubair telah meninggal dunia. Ia mati syahid sebagai mukmin mulia. Dia bahagia di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab dia terjamin langsung masuk surga. Bagaimana kisah dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu? Semoga kita semua dapat mengambil ibroh atau manfaat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberaniannya Zubair bin Awam yang menjadikannya kita teladan, dan apa ya resepnya Zubair supaya Zubair bisa bersama dengan Rasulullah di surga? Yang pertama, cepat menerima keimanan dan masuk Islam. Meski usianya remaja tetapi hatinya bersih. Yang kedua, Zubair setia membela kebenaran. Islam adalah agama yang benar. Muhammad Rasulullah Rasul yang benar. Yang ketiga, Zubair tidak takut dengan ancaman siapapun. Semoga keberanian Zubair menjadi keteladanan untuk kita semuanya ya teman-teman. Nah, demikian cerita mengenai Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Untuk menutup kisahnya, mari kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca